gitu ya. Integritasnya kuat. Gitu. Jadi dia itu orang yang paling susah untuk dipengaruhi gitu ya. Makanya kalau di cerita pewayangan dia jadi tempat bertanyanya Pandawa. Karena kejernihan berpikir gitu ya Den. Titis, aku krungu-krungu saka mbok bakul sinambe wore yen kowe kuwi seneng gendak sikara marang kanca-kancamu. Tak jaluk sesuk meneh aja kaya ngono ya, Ngger. Contoh gampange kuwi wae. Oh ngono. Suaranya kok ngene ya? Salah Raden. Salah. Lho piye? Suarane Kresna ki piye? Biasa. Lah, ya ngene iki kaya aku ngene Kresna banget iki. Ono Kresna gedene kaya ngene ono ora to? Suarane tok. Oh, lah nek Kresna iki masih moto-moto ngopo ya? Masih iki moto. Ben terkenal. Jarine ono apa-apa ben dadi barang bukti ngono. Ya ngono. Ya ora. Iya. Udah bahas barang bukti. Biasanya ning tengah ono bocah kesasar ilang iki. Kayak magang. Oh, magang. Kayak magang nang nggon liya ya to. Kayak dadi pasien. Apa iki bahas apa gini? Apa wingi? Wingi bahas apa ya Den yo? Dambu sing nyiarke kono mata. Oh, kae tentang ya? Penonton wayang ki meh entek. Oh iya. Monopoli ya. Monopoli. Iya. Oh, monopoli. Ini bahas apa iki? Iki bahasa apa Den? Kresna. Soal suwe saya cuntelik pikiranku ki. Kurang turu. Wah, iki bahasnya berarti rada serius to iki. Rada serius. Iki Kresna wis tokoh sing serius. Ngerti ra iki sapa? Kresna. Kresna sapa Den? Kresna ki anake Prabu Basudewa. Sapa meneh Basudewa? Ratu Mandura. Mandura kuwi cedhake Surabaya ki ya. Kuwi Madura. Iya. Den. Kemarin udah nganu ya, ngobrol-ngobrol apa kayak Pandawa, Kurawa, terus apa kayak sing Dajjal kayak Sengkuni ya. Nah, terus ada lagi kemarin itu Ponokawan juga udah. Sekarang Kresna ya Den ya. Kresna itu tadi anaknya Prabu Basudewa. Terus apa mana ya Den yo? Anaknya Basudewa. Terus Kresna itu sebetulnya siapa Den? Jelaskan saya gamblang Den, aku ben ngerti. Yaitu tempat bertanyanya para Pandawa. Selain Semar ya Kresna iki. Kalau Pandawa ada masalah atau problem yang tidak bisa diselesaikan, biasanya tanyanya ke beliau. Oh, bestinya Pandawa dong. Bestinya Pandawa. Itu kalau apa namanya? Di cerita-cerita pewayangan ya Den, aku kan pernah baca ya ta. Katanya Kresna itu titisannya, kalau senengan kuwi titis. Katanya titisannya Dewa Wisnu. Yes. Apa ya? Ya, titisannya Dewa Wisnu. Selain Kresna ada juga Prabu Rama Wijaya. Itu sama, titisannya Dewa Wisnu. Titisan Dewa Wisnu. Lho kok iso nitis akeh ngono piye, Jul? Lah mbok sing cerita ngono. Titisannya Dewa Wisnu tentu Kresna kalau dia titisan dewa ya, pasti punya apa ya? Sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Yes. Ya. Kalau kemarin Pandawa itu sapa si yang pertama sapa jenengane? Antadewa itu juga mesti punya senjata. Janaka punya senjata. Bima punya senjata, atau Werkudara punya senjata. Pinten Tangsen juga punya senjata. Lah Kresna ini dia itu kan tempat bertanya Pandawa. Dia juga ksatria juga kah atau seperti apa? Ya dibilang satria waktu mudanya ya sih ya. Ya, pernah muda. Raden Narayana. Waduh. Lakon Kongso Adu Jago. Ada nama lainnya berarti ya? Ada Narayana. Yang paling diingat sama orang itu. Kelak dewasanya atau tuanya menjadi Kresna. Kresna. Oke. Dia punya senjata apa tuh Den? Yang pertama Cokro. Oh, segi roti kayak. Wih, aja nyebut merek. Tepung. Cakra ya tadi ya. Itu kayak apa bentuknya? Bentuknya
Kaya bandokar lho Mas. Bunder terus ora bandokar Lek. Panah tapi pucuknya bandokar. Yo. Masa kaya Naruto? Nek cakrone entek lemes ngono kuwi. Naruto kan tuh kene asline. Ojo Naruto kuwi dulu pernah belajar sama Kresna. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu bisa menghancurkan gunung. Itu senjatanya senjata cakra itu ya. Bisa menghancurkan gunung. Itu senjata paling ampuhnya dia. Paling berbahayanya itu. Terus ada lagi Sekar Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusumo. Loh, masuk kaya dadi senjata Den. Iya. Ngarep omahku saben 2 dina pisan mekrok lho. Wijaya Kusuma. Bentuk kayak apa sih? Ora gedhong kelor ngono. Ora Isane kelor. Nek dianu gatel-gatel ngawak ngono kae. Wijaya Kusuma. Ya bentuknya kayak bunga Wijaya Kusuma gitu biasa, ya. Itu terus kapake Den? Itu bisa menyembuhkan orang yang sekarat. Terus ada lagi sanggit yang bilang kalau itu bisa menghidupkan orang mati. Untung Kresna ora urip saiki ya. Untung. Wah. Iki nek urip zaman saiki, wah zaman Covid ini laris mesti ya. Laris. Oh iya ya bener. Sak miliar. Iya. Wah, tapi kuwi guyon ya kan. Ada lagi, masih ada lagi. Braholo Sewu. Braholo Sewu. Iki kan bentuknya ganteng ini Mas ya. Ketika dia sudah mengeluarkan Braholo Sewu, jadi buta gede. Braholo Sewu bentuknya apa Den? Nek Wijaya Kusuma tadi kan bentuknya bunga tuh. Braholo Sewu di dalam badannya dia. Oh, dalam badannya dia. Apa kayak Naruto iso membelas jadi jenengane apa kuwi? Nek nganu yo iso Naruto yo iso dadi buta to. Oh iya ya. Kok meh padha ya? Jadi musang to. Jadi musang. Oh, jenengan wibu meneng-meneng ya. Heeh. Wih, Braholo Sewu. Itu jadi ketika dia posisi marah misalkan gitu ya. Atau seperti apa? Dia bisa jadi posisi banyak marah. Itu 2 kali di dalam pementasan Indonesia ya. Lakon Kresna Duta sama Dewa Amral. Puntadewa sama Kresna jadi buta gede-gede itu. Wah, itu karena apa itu? Ya karena wis disalahi kah? Iya, sabar entek. Sabar entek ya. Mengeluarkan siapa sejatinya dia. Digasruh wong gitu ya Den ya. Ya. Wah, Sujokno Wingi aku sabar. Dan bagian belakangnya itu kok mirip kayak punya Arjuna sama Nakula Sadewa. Badannya ya Le ya. Bokongan. Kayak ono apa? Kembangi sing panca loro itu lho, Den. Bokongan namanya. Itu memang dibuat gini. Enggak, atasnya itu. Ini dong. Sembulian. Itu senjata ya? Bukan. Ki tarikan saka jari. Oh, wilunan gitu ya Den. Kalau lihat di wayang wong mesti engko sing di ning wayang kulit iki bagian iki gitu. Tapi tidak semua wayang sama. Enggak. Dursasana ora enek ngene. Ada beberapa tipe wayang. Biasanya yang membedakan apa nih tuh kok ono sing sama, ada yang tidak. Langkah, kaki, karakter wajah. Itu kan. Kresna agak sedikit dengak gitu ya Den ya. Gitu. Ada beberapa wajah juga Kresna. Oh, enggak mesti seperti ini ya? Enggak, surak, rondon terus apa nih ya? Ada beberapa Mas tapi enggak. Botoh juga ada. Botoh juga. Kalau di cerita wayang itu kan kadang siapa Werkudara kadang bilangnya kalau manggil Kresna jelidang kakangku gitu kan. Apa emang orangnya hitam gitu apa gimana? Kalau menurut kajiane kaji sapa? Kajiane apa Pekalongan Habib Lutfi. Kresna hitam, Werkudara hitam itu punya filosofi sendiri karena warna hitam itu warna paling sulit untuk dinodai. Waduh. Maksudnya deknen ki yo aku orang Indonesia yo aku Indonesia ora iso sing di monopoli dadi monopoli meneh. Ora monopoli dadi wong jaba ngono angel. Gitu ya. Integritasnya kuat. Gitu. Jadi dia itu orang yang paling susah untuk dipengaruhi gitu ya. Makanya kalau di cerita pewayangan dia jadi tempat bertanyanya Pandawa. Karena kejernihan berpikir gitu ya Den. Yes. Aku menganalisanya apa itu? Apa mayan lah iki. Mayan lho. Rodok pinter. Rodok pinter. Biasanya kan yo pinter. Dan aku jadi penasaran Den.
Tadi membicarakan tentang masa muda, masa tua. Selama ini aku lali. Jadi berpikir juk-juk. Setiap wayang itu usia rata-rata berapa, Den? Wah lagi. Wah angel lagi pertanyaanmu. Pernahkah ada yang maksudnya kita kopo yang menceritakan bahwa pamane Arjuna ki umurnya tekan semini? Gatotkaca, contoh mudah Gatotkaca ya Mas ya. Gatotkaca itu dalam satu kitab ada yang bicara kalau dia umur 13 tahun sudah meninggal. Sudah mati, tapi di perang Bratayuda versi sini masih keluar lagi dia. Ambigu tadine. Jadi memang tidak ada yang pernah membahas usia. Tidak ada. Dengan jelas itu tidak ada ya. Tidak ada usia. Nang aku umurnya 8 jam, Mas. Wayangane. Iya, metu jam 09.00 ya toh. Nggo rampung arep subuh. Mlebu kotak ya toh. Umure sakmono. Gitu. Yes. Nah, Dan, lagi itu apa namanya? Kresna itu kan bisa dibilang dia itu katanya sutradaranya perang Bratayuda gitu kan. Bisa dibilang gitu. Dia katanya dulu sebelum perang Bratayuda terjadi itu dia sudah apa namanya tahu dulu nanti bakal ada perang gitu kan. Nah, seperti apa Den? Kok apa namanya dia bisa dibilang sebagai sutradara dari perang Bratayuda atau perang Bratayuda nih orang Jawa bilang itu. Yang membantu Pandhawa menang 50%-nya Kresna sih Mas. 5% ya? 50%-nya 50%-nya Kresna. Otake deknen kabeh. Okay. Yang ngasih tahu Werkudara matane Sengkuni kudu piye ini. Terus Baladewa disuruh bertapa di Grojogan Sewu. Ngapusi Baladewa ben Baladewa gak melu perang. Ya ini mungkin nek saat itu Baladewa ikut Bratayuda Pandhawa sing kalah. Mungkin ya. Iya. Apa namanya? Bentar. Itu kan berarti secara detail dia udah tahu ya. Siapa nanti melawan siapa, caranya seperti apa, udah tahu ya berarti ya. Waduh. Berarti benar-benar sutradaranya perang Bratayuda ya ini per episode, per apa ya? Orang melawan siapa sudah tahu gitu ya. Tapi ada versi yang Semar yang jadi yang ngasih tahu ya. Ya monggo itu kan tergantung pola pikir masing-masing. Iya. Aku tertarik juga tadi Den. Baladewa. Baladewa itu siapa? Kok kalau dia ikut dia nanti Pandhawa bisa kalah? Itu gitu, sering disebut bantenging tanah Jawa. Bantenging tanah Jawa. Masih Kresna. Gitu. Bantenging tanah Jawa ya banteng kan udah melambangkan kekuatan teman. Tanah Jawa kan berarti sejawa. Nah, orang paling kuat sejawa ya itu Baladewa. Baladewa itu ya. Oke. Punya kehebatan apa dia? Nenggala. Terus ya Nenggala wae. Sing paling kaprah sering disebut-sebut kan Nenggala itu sama Alugoro. Tapi paling sering disebut Nenggala. Bahkan para kesatria hebat pun takut sama namanya Nenggala itu. Takut. Kalau udah dikeluarkan. Nah versi syariatnya gitu. Tapi hakikatnya kan kadang Baladewa ge guyon ya sah-sah saja. Wong galak mesti iso guyon juga. Oh iya dong. Masa ora iso galak. Yo, wong biasane gawe guyon iso galak ngono ya. Oke. Kresna balik lagi Kresna sebagai sutradaranya Bratayuda. Dia tahu itu dari siapa Den? Masa ya ora sing bisiki. Dia kan sering meminta petunjuk pada wangsit carane gitu. Enggak dolan ke atas sana gitu enggak? Jarang sih rumah. Jarang ya. Sowan ke Kayangan gitu jarang enggak? Seringnya ya bertapa. Oh gitu. Di Sanggar Pamujan kalau di wayang. Sanggar apa Den? Pamujan. Yo ruangan kosong gini tapi ra ono lampu, ra ono apa-apa ya wis mung dhewe. Cara dhewe yo apa istilah yo? Meditasi. Yus, besok iki dadeke Sanggar Pamujan. Menawa entuk wangsit ya kan. Kepadangan ya jadi. Kepadangan. Oh, petang itu ya. Perang Kresna paling epic, paling mencolok. Pas apa? Lakon apa Den? Kresna Duta. Menceritakan tentang jaluk Pandhawa minta Astina balik lagi yo. Oh ya melobi Kurawa. Oh ngono lho. 3 kali kan 2 kali di lobi gagal, terakhir ini berubah jadi
buta. Ya perang juga. Perang tapi yo ndak bukan sepadane lah Mas. Oke, berarti jadi buta ya. Jadi buta. Buta sak gunung anakan. Ya gunung ini besar lagi ya Mas. Cilik iya. Heeh, gunungnya cilik Mas. Berarti sebelum Baratayuda terjadi itu sebetulnya Pandawa maupun Kresna itu udah coba meminta secara baik-baik gitu ya. Perjanjiannya kan Pandawa 13 tahun diusir. Nanti dikembalikan itu kerajaannya. Yang terjadi kan diminta tapi nggak mau Duryodhana. Jadi mengingkari perjanjian itu. Yes. Wah, oke. Nah, si Kresna kan udah tahu Den kalau Baratayuda nanti bakal dimenangkan sama Pandawa. Lah kenapa itu nggak dibilang ke Pandawa sejak awal? Nggak dikasih tahu ke Pandawa sejak awal? Yo mungkin ono kata-kata utang duit, sahur duit, utang nyawa, sahur nyawa mungkin itu. Atau untuk apa namanya? Perlambang gitu ya? Perlambang kalau yang jahat bakal kalah. Dan di situ akan diperlihatkan semua mungkin ya, apa namanya, dalam perang Baratayuda orang jahat akan mati dengan cara seperti apa, kemudian sesuai dengan kesalahannya, bahkan orang baik pun mati seperti apa sesuai dengan kebaikannya, itu ya Den ya. Sengkuni matine kan mengenaskan juga, Durna ya mengenaskan. Duryudana wajahnya nganti diremuk ke watu kayak Werkudara. Duryudana sama Werkudara. Werkudara ya. Dibloki watu gede sampai matanya keluar dan lain-lain. Oke, seperti itu ya. Ya, ternyata walaupun orang sudah tahu nanti akan terjadi apa, tapi dia tidak menjelaskan dari awal gitu ya. Ben nglakoni istilahnya. Ben nglakoni. Oke. Pandawa pun juga harus tahu gitu kan. Den, kalau saya sebagai cah cilik gitu ya, cah sekolah misalkan yang lagi belajar wayang, pelajaran apa tuh Den yang bisa tak ambil dari tokoh Kresna? Tata krama, kecerdasan, terus adil. Tata krama, kecerdasan, adil. Oke, 3 pokok itu ya. Nah, itu kan sekarang ya mungkin anak-anak sekarang tuh lupa, ya kan? Ngerti tata krama apa kayak seneng mburi kamera kayak, tahu nggak tata krama apa? Sopan santun. Bukan tata krama. Tata krama sama sopan santun beda. Beda. Oh, tata krama nggak ungguh gitu ya? Ya ora, bener sih sopan santun mau. Piye ta, Den? Aku ngelamun banget. Piye? Tata krama ra sopan santun. Sopan santun enggak ungguh. Ora. Piye kuwi? Terus sing ndi? Coba pikir banget. Aja pikir abot-abot ya. Ya tata krama, terus adil, apa nih, Den? Apa malah aku. Tata krama, adil, cerdas itu. Jadi sekarang orang cerdas saja nggak cukup. Dia harus punya tata krama. Di atas ilmu, harta, apapun itu tata krama tetap di atas, paling atas itu. Pangkat pun ra kanggo sih nek ra tata krama. Ya, dan yang terakhir adalah adil ya Dan ya. Ya, semua itu bermuara ke keadilan. Gusti yang akarnya jagat itu juga dia yang maha adil gitu kan. Makanya adil itu adalah tingkat yang paling tinggi mungkin kalau dalam kehidupan seseorang. Ketika dia udah bisa adil mungkin wah dia udah bisa disebut orang yang sudah matang secara apapun. Terus nyalak ya. boleh. Durung ora afdol nih. Orang afdol. Ya. Loh, tapi ini juga tidak mempraktekkan bagaimana jalannya seorang Kresna tuh ya. Tapi sifat-sifatnya Kresna ini kalau orang yang nanti mau ke tahun itu nanti ditiru ya. Bisa ditiru. Nah, maksudku ini belum afdol episode ini. Kalau Den Jati belum mempraktekkan bagaimana itu Kresna. Nah, ini apike bagusnya Kresna dari yang belum marah, terus marah banget sampai jadi buta. Tapi ndak ada butone ya. Kalau butone masalah yo. Marah Kresna dadi buta ya ora sing koyo dhewe. Ora sing Mas gak enek. Jane mau meneng tok. Cuma bleng gitu ya. Langsung gini. Ini kan ngelambangke sedekap to. Bertapa. Wis malah dadi buta. Oh, ya berarti ngobrol umpamane lah. Kresna ngandani Titis. Kresna memberitahu Titis yang nakal karena telah memukul temannya. Analogimu ini unik oleh.
Memukul temannya. Si Titis anak nakal, suka memukul temannya. Oh. Titis, aku krungu-krungu saka mbok bakul sinambe wore yen kowe kuwi seneng gendak sikara marang kanca-kancamu. Tak jaluk sesuk meneh aja kaya ngono ya, Ngger. Contoh gampange kuwi wae. Oh, ngono. Marahnya segitu tok ya? Heeh. Tegas itu kan cuma tegas. Tegas ya? Ora sing kaya Baladewa sampai miso-miso nek Baladewa. Nah, dosa muka ora usah ana apa-apa wis miso dhewe. Baladewa gini-gini ya. Satu-satunya tokoh yang dimainkan dengan tidak miso ki Krishna. Ya ndak, banyak yang miso sing sok miso Baladewa mbek Rahwana. Ora ono apa-apa ngerti Rahwana ngomong, Batit ngono kuwi. Atit. Atit. Ti. Ngono ya. Jadi marahnya dia itu marah yang elegan. Elegan. Oh iya. Kiawan. Marah dalam puncak kemarahan pun enggak terus meledak. Enggak ya. Jadi butol. Baladewa. Wis kaya wong dalan lah nek musuh. Oh iya, oke. Oke lah Den. Oke. Kresna ya kan. Siapa lagi nanti? Tokoh wayang yang akan kita bahas. Wah, koyo presenter podcast tenan. Yoi. Ya wis, sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi di nyantrik berikutnya.